أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya, kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Dalam ayat ini, surat Asy-Syura ayat 40, Allah menjelaskan bahwa perbuatan membela diri yang dilakukan seseorang yang dianiaya orang lain hendaklah
ditujukan kepada pelaku penganiayaan dan seimbang dengan berat ringannya penganiayaan tersebut. Tindakan balasan atau pembelaan diri yang berlebihan tidak dibenarkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum." Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Surat Al-Baqarah ayat 194. Dan di ayat lain Allah berfirman, "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bihi wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin." Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126. Dalam situasi saat ini, orang-orang yang teraniaya oleh orang lain mungkin tidak bisa langsung membela diri atau menuntut haknya kepada orang-orang yang menganiayanya karena berbagai keterbatasannya. Maka ia bisa meminta pertolongan pihak-pihak yang berwajib yang bisa melakukan tindakan untuk membela haknya, seperti polisi, pengadilan dan sebagainya. Perlu diingatkan bahwa hak seseorang harus dipertahankan. Jangan hanya berdiam diri ketika orang lain merampas haknya. Banyak hadis yang menerangkan tentang hak-hak, seperti siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia adalah seorang yang syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan keselamatan nyawa, keluarga dan agamanya, maka ia adalah seorang yang syahid. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Sekalipun demikian, ayat ini juga menganjurkan untuk tidak membalas kejahatan orang lain, tetapi memaafkan dan memperlakukan dengan baik orang yang berbuat jahat, karena Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Selain itu, memaafkan orang lain adalah penebus dosa. Allah berfirman, "Wal juruha qisasun faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lahu." Dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Surat Al-Maidah ayat 45. Ayat 40 ini ditutup dengan satu penegasan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang dolim, yang melampaui batas di dalam melakukan pembalasan atas kejahatan yang pernah dialaminya. Ayat 41 surat Asy-Syura. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang yang berbuat suatu karena membela diri dari suatu penganiayaan, atau suatu kejahatan yang menimpanya, tidak ada jalan untuk menuntutnya dari sisi hukum
dan ia tidak berdosa karena dia melakukannya berdasarkan hak. Tetapi orang-orang yang berbuat dolim, berbuat kejahatan di muka bumi dan melampaui batas dalam memberikan pembalasan, mereka itulah yang dapat dituntut dan akan mendapatkan adab dan siksa yang pedih di akhirat kelak. Naudzubillah summa naudzubillah. Mari kita perhatikan ayat yang ke-42. Dalam ayat ini Allah menolak tuduhan kaum musyrik Mekah bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengada-adakan dusta terhadap Allah. Ini adalah perbuatan yang amat buruk. Seandainya Allah menghendaki, tentu Dia dapat mengunci mati hati mereka, karena perbuatan semacam itu tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang musyrikin. Tetapi sunnah Allah telah berlaku dan akan terus berlaku, bahwa Dia selalu menghancurkan dan menghapuskan yang batil serta menguatkan yang hak dan menanamkan hakikat yang hak itu di kalangan manusia sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkannya. Itulah sebabnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW hari demi hari makin bertambah kuat dan mantap, makin tersebar luas, serta semakin bertambah banyak penganutnya. Allah Maha mengetahui semua yang tersimpan dalam hati, tidak ada yang tersembunyi baginya. Maka segala sesuatu terjadi berdasarkan ilmu Allah yang amat luas, meliputi segala sesuatu. Oleh sebab itu, tuduhan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW yang dianggap telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah diketahui olehnya dan telah dibuktikan ketidakbenarannya dalam ayat ini. Ayat 43. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang yang sabar dan memaafkan perbuatan jahat yang dilakukan orang lain atas dirinya, sedangkan ia sanggup membalasnya, mereka telah melakukan sesuatu yang utama dan mereka itu berhak menerima pahala yang banyak. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki mencaci maki Abu Bakar radhiyallahu an, sedangkan Nabi SAW duduk bersamanya, tersenyum. Begitu banyak caci maki itu sehingga Abu Bakar radhiyallahu an membalas caci maki tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW marah dan bangun dari duduknya. Lalu Abu Bakar mengikutinya dan berkata, "Ya Rasulullah, dia telah mencaci makiku, sedangkan engkau duduk melihatnya. Ketika aku membalas caci makinya, engkau marah dan bangkit meninggalkanku." Rasulullah kemudian menjawab, "Sesungguhnya ketika engkau dicaci, malaikat ada bersamamu membalas caci maki orang tersebut. Ketika engkau membalas caci maki itu, hadirlah setan di situ, maka aku tidak mau duduk bersama setan." Kemudian Rasul bersabda, "Ya Abu Bakar, ada 3 hal yang semuanya benar, yaitu 1. Seorang hamba dianiaya, lalu dia memaafkan penganiayaannya itu, maka ia akan dimuliakan Allah dan dimenangkan atas musuhnya. Yang kedua, seorang laki-laki yang memberikan suatu pemberian dengan maksud mengeratkan hubungan silaturahim, akan diberi Allah tambahan rezeki yang banyak. Yang ketiga, orang-orang yang meminta-minta dengan maksud memperkaya diri, akan dikurangi Allah rezekinya."
Marilah kita perhatikan dalam terminologi sufi, sikap sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabar dalam menerima musibah. Kedua, sabar dalam menerima kenikmatan. Dan ketiga, sabar dalam ketaatan. Mari kita fahami, mudah-mudahan menjadi bekal kita di dalam mengarungi kehidupan ini yang penuh dengan ujian-ujian. Mudah-mudahan ujian-ujian tentang ketaatan kepada Allah dan tentang menjauhi larangan-larangan Allah, kita diberikan kekuatan sabar sehingga kita lulus akan ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk sabar dalam menerima musibah apapun dianggap peringkat yang paling ringan, walaupun terkena COVID misalnya. Seorang mukmin menyadari bahwa wabah yang lebih parah dari itu telah menimpa para nabi dan rasul. Dengan demikian ia menyadari ujian yang diberikan kepadanya tidak seberapa berat dibanding dengan ujian yang ditimpa oleh para nabi dan rasul. Akhirnya ia tetap sabar dan tawakal dalam menghadapi musibah tersebut. Bahkan ujian seperti itulah yang diyakini dapat menghapus dosa-dosa dan lebih dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah fitrah manusia. Saat dia terhimpit, biasanya segera kontak kepada Sang Khalik, beristighfar dan memohon kesembuhan kepadanya. Maka tidak salah jika ada nasihat, semoga musibah ini berdampak rahmat. Ungkapan hampir-hampir kefakiran mendekatkan manusia kepada kekufuran bukanlah hadis Nabi atau lazim diistilahkan hadis maudhu' atau palsu. Semestinya dengan kondisi fakir, seseorang akan lebih dekat dengan Tuhan. Dalam hadis sahih disebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditampakkan surga. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah dari golongan orang-orang fakir. Dalam hadis lain, orang-orang fakir mendahului orang-orang kaya dalam memasuki surga. Untuk sabar dalam menerima kenikmatan dinilai lebih berat daripada sabar dalam menghadapi musibah, karena ada kecenderungan manusia jika telah merasa cukup, bahkan lebih, dia menjadi congkak. Perhatikan kisah Fir'aun, Namrud dan lainnya. Mereka justru menjadi tagut yang ingkar kepada Allah. Faktanya hanya segelintir orang yang diberi kenikmatan, namun dengan kenikmatan itu justru dapat meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam, seluruh harta kekayaannya adalah untuk mengujinya, dan dia termasuk orang-orang yang syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang diberi berbagai kenikmatan dunia, dia jarang mengingat Allah. Namun ketika ia berhasil diselamatkan dari kecelakaan tragis dalam mobilnya misalnya, saat mulai sadarkan diri di instalasi gawat darurat, sikapnya berubah total. Lisannya selalu terbasahi dengan kalimah thayyibah, tidak henti-hentinya berzikir kepada Allah. Bukankah ini pembenar nasihat tersebut? Kini musibah justru mendatangkan rahmat, insya Allah. Akhirnya
Orang ini memahami pesan-pesan spiritual bahwa kondisi setiap muslim selalu dalam kebaikan. Jika ia menerima nikmat, ia adalah manusia yang pandai bersyukur, dan apabila ia mendapat musibah, maka ia manusia yang sabar. Kesabaran yang ketiga adalah sabar dalam ketaatan. Jenis kesabaran inilah yang dinilai paling berat, baik bagi orang kaya maupun orang miskin. Tidak henti-hentinya setan membisiki telinga kita untuk menghentikan kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita jalani. Misalnya selama bulan Ramadan, kita mampu menjalani berbagai ketaatan. Kita semua mengeluarkan zakat fitrah, bahkan sampai orang miskin jika ada kelebihan merasa berdosa jika tidak mengeluarkan zakat. Ketaatan ini bukan hanya berfungsi untuk mensucikan kita, melainkan juga mendidik kita agar memiliki kepedulian sosial, khususnya terhadap mereka yang masih membutuhkan. Semuanya menyadari bahwa dalam harta kita ada sedikit ujian titipan Allah yang sebenarnya itu bukan milik kita, melainkan milik Allah yang semestinya didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Namun dengan berlalunya bulan, semangat peduli, tengok tetangga berangsur-angsur surut, bahkan sampai tidak teramalkan. Setan selalu membius manusia. Bukankah semua harta itu hasil jerih payahmu? Kenapa Anda sedekahkan? Dan kini kita kembali pelit alias medit dan lupa bahwa rizki itu adalah fadilah keutamaan dari Allah, bukan semata-mata hasil jerih payah kita. Namun ada kabar yang menggembirakan bagi seseorang yang tetap istiqomah dalam kebajikan, bahkan menginginkan kebajikan itu terus bertambah dan kontinu. Abdullah bin Amr misalnya, yang biasanya sudah istiqomah menghatamkan Al-Quran dalam setiap bulannya, lalu istiqomah itu Abdullah bin Amr misalnya, yang biasanya sudah istiqomah menghatamkan Al-Quran dalam setiap bulannya, lalu istiqomah untuk menghatamkannya dalam setiap minggunya, namun ketika ingin menghatamkan dalam setiap harinya, maka Rasulullah melarangnya dan membatasinya agar tidak kurang dalam 3 hari. Itulah asbab wurud nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan-bosannya terus mengganjar pahala buat Anda sampai Anda sendiri yang bosan istiqomah dalam menjalani kebajikan. Akhirnya kita dapati tip dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat istiqomah dalam menjalani ketaatan. Sabda Nabi, sebaik-baik amal adalah yang terus istiqomah walaupun amalan yang sedikit. Bersyukurlah di antara kita yang infaknya banyak dan tetap beristiqomah. Semoga infak ini merupakan wujud mensyukuri anugerah ilahi, sehingga rizki kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, diri kita beserta keluarga besar kita mendapatkan rizki yang mulia. Surat 8 Al-Anfal ayat 1-4. Dan mudah-mudahan Allah menempatkan diri kita dan keluarga besar kita serta umat yang iman dan takwa ini di maqam mahmuda. Surat Al-Isra ayat 79-82. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.